5 alasan kenapa konten edukasi di Indonesia tak begitu terkenal. Menambah wawasan adalah cara kita untuk selalu mengetahui apa yang belum diketahui. Salah satunya ialah dengan adanya konten edukasi. Konten edukasi di negara maju sudah sangat banyak dan sering kita temukan di media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, Facebook maupun lainnya. Namun, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia sendiri, konten edukasi sudah lumayan banyak, walau sudah bermunculan di mana-mana. Konten edukasi di Indonesia masih tak begitu terkenal di kalangan masyarakat, khususnya generasi milenial. Ada banyak alasan kenapa mereka belum mengenal konten edukasi di Indonesia. Yang pertama, orang cenderung membuka media sosial hanya untuk hiburan. Untuk alasan yang satu ini banyak sekali ditemukan oleh generasi milenial, di mana mereka hidup pada masa teknologi yang sudah canggih dan segala informasi bisa didapatkan dengan mudah. Apapun yang kita inginkan sudah ada di internet, dari yang bermanfaat hingga yang anfaedah. Sayangnya, negara kita yang anfaedah lebih diminati. Kalau berbicara edukasi ataupun pendidikan, biasanya tak lepas dengan pelajar, mahasiswa, guru ataupun dosen. Tahukah kamu jumlah pelajar seluruh di Indonesia? Menurut laporan Badan Pusat Statistik, ada 45,21 juta siswa di Indonesia pada tahun ajaran 2020-2021. Angka tersebut cukuplah besar untuk menjadikan sebuah konten edukasi trending setiap hari. Dengan satu syarat, mereka istiqomah melihat konten edukasi setiap hari. Rasa-rasanya berat untuk dilakukan jika tidak ada power dari atas. Kembali lagi, tidak semua orang memanfaatkan media sosial untuk hal yang berguna dan bermanfaat. Sebagian besar mereka gunakan hanya untuk hiburan saja. Yang kedua, pembahasan yang terlalu panjang. Poin kedua ini memang membuat kita cepat bosan dan enggan melihat beberapa konten edukasi. Pembahasan yang panjang membuat kita malas untuk sekedar membacanya atau mendengarkannya. Konten edukasi haruslah yang menambah wawasan dengan penjelasan atau pembahasan yang sederhana dan menarik. Dari berbagai survei membuktikan channel edukasi ditonton oleh orang-orang yang terpaksa ataupun butuh dengan sesuatu yang ia cari. Yang ketiga, malas dan cepat bosan. Ini memang sifat yang sering dijumpai. Namun, hal tersebut berkaitan dengan poin kedua. Tergantung bagaimana konten tersebut bisa membuat para penikmatnya merasa tak bosan. Malas juga harus dibuang jauh-jauh. Harus semangat untuk menambah wawasan agar tak percaya begitu saja terhadap hoax yang mudah sekali menyebar di masa sekarang. Yang keempat, kemasan yang tidak menarik. Sama seperti membeli barang ataupun produk, konten edukasi harus dikemas semenarik mungkin, seperti visual yang bagus, jernih, atau animasi yang ringan, namun bagus untuk dipermudah dalam memahaminya. Penjelasan yang sederhana namun jelas juga perlu diperhatikan. Jika itu berupa video, naratornya juga harus menarik dan enak didengar. Kemasan yang tidak menarik akan membuat pengunjung merasa tak betah berlama-lama untuk sekedar membaca atau mendengarkannya. Selain itu, konten kreator yang benar-benar berasal dari pendidikan ataupun guru sangat minim sekali. Karena mereka sudah sibuk dengan pekerjaan mereka, tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan konten edukasi. Waktu mereka sudah habis untuk melakukan aktivitas mengajar dan tuntutan administrasi pendidikan.
Yang kelima, rasa ingin tahu yang masih minim. Ini yang penting dan paling mendasar. Kamu tidak akan tahu kalau kamu tidak mempunyai rasa ingin tahu. Anak-anak mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan itu berguna untuk menambah wawasan mereka, sudut pandang mereka, dan lain sebagainya. Ketika beranjak dewasa, rasa ingin tahu tersebut jangan sampai hilang. Kamu butuh itu dan kamu harus selalu menambah wawasan walau kamu sudah dewasa. Dengan menambahnya wawasan, kamu akan selalu melihat dunia yang baru, hal yang baru yang belum kamu ketahui sebelumnya. Jangan malas untuk menambah wawasan, hanya perlu langkah sederhana, yaitu rasa ingin tahu.